Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah beberapa tahun Yusuf Mansur menjual cerita kuburan yang namanya Komplek Musa. Musa itu makam Umi Uum dan Syekh Ali Jaber. Lalu sekarang gimana kabarnya? Ya, kalau tanya ke saya, tentu kita juga bertanya ke Yusuf Mansur gitu. Karena dalam beberapa bulan ini kita pantau atau di laporan lapangan gitu, itu nggak ada perkembangan yang signifikan. Walaupun Yusuf Mansur pernah bercerita dia akan bangun pernah bercerita akan disediakan bus atau untuk travel berkunjung dari kuburan ke kuburan gitu. Sekarang ternyata gitu, baru tahu juga kita ternyata mayat itu bisa dijadikan duit gitu. Ya kan, mayat bisa jadikan duit. Kalau kita lihat ya, itu kalau di rumah sakit konon kabarnya itu ada gembel atau orang nggak dikenal keluarganya kecelakaan meninggal gitu, ditemukan di pinggir kali atau di mana, nggak ada yang tahu, dibawa ke rumah sakit, diotopsi gitu. Nggak jelas identitasnya, nggak ada. Itu katanya itu dijadikan eksperimen untuk perkembangan ilmu kedokteran. Misalnya apakah kornea matanya masih bisa dipindahkan ke orang lain, itu kan bagus gitu. Atau ginjalnya masih utuh nggak gitu. Ada orang yang butuh ginjal, maka akan dipindahkan ke orang lain yang membutuhkan ginjal. Itu artinya menyambung kehidupan. Dalam beberapa hal, dulu Buya Hamka bilang ya mendermakan ginjal atau mendermakan kornea mata itu termasuk hal yang dibolehkan karena kesinambungan kehidupan. Nah, kalau Yusuf Mansur, dia menjual cerita mayat itu untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini kan repot ini. Nah, maka yang dia jual itu haruslah orang-orang yang terkenal untuk dijual ceritanya. Kalau gembel misalnya dikuburin di pemakaman Musanya gitu, di sekitar Darul Quran gitu. Yusuf Mansur mau nggak? Pasti nggak mau. Karena nggak ada yang bisa diceritakan gitu. Kalaupun ada kiai, katanya kiai sih, ceritanya bisa dijual, Yusuf Mansur tentu saja dengan senang hati gitu. Harusnya, ya kan, Yusuf Mansur tuh belajar juga cara menjual kuburan dengan bebas dari cerita-cerita syirik. Ini ceritanya biar nggak punya modal. Cerita misalnya nih, harus orang terkenal, tahfiz Quran, jadi ada penopang rumah tahfiz gitu, hafal Quran, Syekh Ali Jaber misalnya nih, itu layak dijual. Karena itu banyak orang menyayangkan ya, kok seorang ulama hebat seperti Syekh Ali Jaber dijual untuk mendapatkan uang gitu. Karena itu ada yang pernah mengusulkan ke saya, sampaikanlah ke keluarganya gitu, supaya kuburannya dipindah. Saya bilang keluarganya katanya sudah tidak tahu diyakinkan Yusuf Mansur atau dibius Yusuf Mansur ini wasiat almarhum gitu. Kalau meninggal di sini kuburannya, entah iya entah enggak ya, kita siapa yang percaya gitu. Kemudian kita lihat lagi, harusnya kalau kita lihat kuburan di seluruh dunia gitu, kita bercermin kepada Amerika. Amerika itu korban-korban Perang Dunia Kedua itu dibuat lokasi kuburan, ya kan? Apakah dia meninggal atau hilang dan tidak ditemukan lagi ketika berperang melawan Nazi di Jerman? Ya, yang tragis itu kan yang heroik lah ya. Yang heroik itu ketika menaklukkan pantai Normandia gitu. Wah, itu banyak tuh meninggal tuh. Banyak ribuan gitu. Itu kan ada kuburannya. Ya kan? Judulnya kalau nggak salah saya tiga itu tuh From Pacific, From Atlantic to Pacific.
Lalu yang korban ketika berperang melawan Jepang gitu. Khususnya ketika saat-saat menjelang Jepang menyerah. Ya kan? Apakah di Iwo Jima atau nanti menjelang jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Wah, itu nama-nama yang korban itu ditulis gitu. Hilang, meninggal kapan gitu. Ada yang prasasti, ada yang ditulis nama-namanya gitu. Jadi tujuan pemerintah itu kalau ada keluarganya datang, dia kenang gitu. Inilah leluhur saya. Jadi ada kebanggaan gitu. Jadi nggak pakai jualan. Nah, pemerintah mengeluarkan modal. Sumansur mestinya membeli tanah, ya kan? Di situ bisa bercerita, orang juga senang gitu. Nah, dilihat lagi kuburan itu bisa ternyata ini kuburan ya, bukan orangnya. Bisa mendatangkan uang gitu. Contohnya apa? Apa yang dijual sekarang oleh pemerintah Mesir? Kuburan Fir'aun. Ya kan? Fir'aun. Bahkan terakhir tuh ada jasadnya tuh, Ramses. Jasadnya di Museum Kairo. Sekarang masih ada itu. Itu rame lah turis-turis dari seluruh dunia. Tapi nggak ada cerita magic tuh nggak ada. Ceritanya ya secara fakta. Kemudian dicari latar belakangnya. Sumansur mesti begitu aja. Jangan pula dibilang dari dalam kubur umi itu jatuhlah dia ke dalam syirik. Kenapa? Orang mati nggak bisa menolong orang hidup. Gimana caranya? Atau orang hidup meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Nggak diterima, itu malah dinyatakan sebagai perbuatan syirik. Ini biar terlepas ini. Biar kuburan itu bisa mendatangkan duit. Kan tujuan Sumansur kan bagaimana kuburan mendatangkan duit. Ya bebaslah dari cerita syirik. Misalnya ya, kayak di Kairo itu, itu pemerintah sengaja itu membangun atau memperbaiki kuburan Fir'aun. Supaya ada cerita kesinambungan sejarah umat manusia. Karena itu orang Mesir menyebut dirinya umud dunia, ya kan? Saya kalau debat masa itu, nanu umud dunia be. Aywa antum umud dunia, wa nanu abud dunia. Kami ini bapaknya dunia. Jadi bapak-bapak kami lo datang ke negeri kamu, ibu kamu lahir dari orang Indonesia. Lah ya, maulah katanya. Apa lo maul itu? Sambil ketawa-ketawa. Nah, jadi Sumansur itu harus memperluas kuburannya dan mengambil cerita-cerita orang-orang terkenal. Misalnya orang ditembak 10 kali nggak mati-mati. Nah, itu kubur kan ada bahan cerita gitu. Ya kan? Pindahan kayak ke sana ceritanya kuburan Nyai Dasima gitu. Kalau nggak ada kuburannya lagi bikinnya petilasan gitu. Nyai Dasima, ya kan? Nyai Dasima ini ceritakanlah sejarah kota Jakarta abad ke-17. Jadi orang datang ke sana dapat ilmu. Oh begini loh Jakarta ternyata gitu. Atau kuburan Si Pitung, ya kan? Oh ini kuburan Si Pitung, minimal ada cerita gitu. Museum kuburan. Dilihat lagi misalnya nih, ada kuburan, dicarilah misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari gitu. Kan ada kuburannya banyak tuh Syekh Yusuf, ada yang di Ceylon, ya Sri Lanka, di Sri Lanka, ada di Afrika Selatan, nanti ada dipindahan nanti ke, ada yang di Cirebon, ada nanti di Makassar gitu. Maksud tirulah kayak gitu. Bikin kuburan Husain Ibnu Ali. Nah, ini ceritain kenapa kuburannya banyak gitu. Husain kan banyak kuburan itu. Ada yang di Damaskus, ada nanti di Madinah, ya kan? Ada nanti di Kairo. Jadi ada nanti di Karbala, di Najaf gitu. Ada di Najaf. Berbagai macam versi itu. Ada yang bilang jasadnya dikuburkan di Najaf. Kepalanya dikuburkan di Damaskus. Gitu. Lalu beberapa abad kemudian ketika Fatimiyah berkuasa di Mesir, dipindahkanlah ke Kairo gitu.
Dan ada juga lah berpendapat sebenarnya dia dikuburkan itu di Madinah dekat kuburan ibundanya Fatimah. Nah, maksud cerita seperti itu kan adalah cerita museum kuburan gitu. Orang ramai datang. Ini enggak ceritanya enggak ada nuansa ilmiah gitu. Malah yang tinggi itu nuansa syirik. Dari sini orang melihat, wah ini nggak mau modal Yusuf Mansur nih. Jadi dengan usulan kita ini usulan saya baik loh ya. Itu kuburan bisa jadi pesugihan duit. Ya kan tujuan Yusuf Mansur duit ini. Nah dari duit itu nanti kan bisa tuh tabungan untuk akhirat katakanlah gitu kan. Atau investasi dunia. Dia bangun dari situ warung steak and shake yang masih kosong tanah di mana-mana gitu. Ada tempat strategis, ini duit masyarakat. Masyarakat nggak akan nuntut. Kenapa nggak akan nuntut? Pertama dia kecil kan, uang 100.000, siapa yang nuntut gitu. Kalau banyak yang datang, bisa datang misalnya nih 1 juta setahun gitu. Wah itu top banget itu. Top banget. 1 juta misalnya nih. Setiap orang bawa atau nyumbang minimal 100.000 gitu. Wah 100 miliar itu duit. Jadi mudah-mudahan inilah cerita Yusuf Mansur yang sedang berlomba sekarang ini dengan para habib membangun kuburan tapi tetap dengan nuansa-nuansa syirik, cerita-cerita bohong dan tidak membawa pesan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.